Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiarasari, MPM 21030200029 dari program studi S1 Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang ijtihad sebagai sumber dinamisasi ajaran Islam. Pengertian ijtihad. Menurut bahasa, kata ijtihad adalah bentuk kata dari fi'il mahdi yang bentuk mesirnya yaitu zahdun, yang memiliki arti kesungguhan, sepenuh hati, atau serius. Sedangkan dalam menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh, Imam Al-Syaukani dalam kitab Irsyadu Al-Fuhuli, bahwa ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istimbat. Ijtihad berkembang mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum pada awal permulaan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun sebenarnya pada masa Rasulullah ijtihad sudah mulai ada, akan tetapi pada masa ini ijtihad masih belum bervariatif. Ijtihad dengan berbagai variasinya berkembang pada masa-masa sahabat dan tabi'in, serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan yang akan datang. Keadaan yang membuktikan bahwa pada masa Rasulullah bahwasannya ijtihad sudah mulai ada, yaitu adanya riwayat hadis yang berbicara tentang kisah pemutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah memuji keputusan jawaban Mu'adz ketika ia menjelaskan metode ijtihad dengan menyebutkan sumber hukum secara berturut-turut yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yi. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh ijtihad pada masa sahabat, yaitu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad baru wafat, timbullah sebuah permasalahan tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau menjadi pemimpin umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak memberikan petunjuk apa-apa dan tidak menunjuk siapa-siapa yang akan menggantikan kedudukan kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perbincangan di antara umat Islam dengan hasil terpilihnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan khalifah. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh ijtihad yang ada pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in terlihat dari cara mereka dalam melakukan ijtihad mengarah dalam dua bentuk, diantaranya bentuk yang pertama yaitu kalangan sahabat lebih banyak menggunakan hadis atau sunnah dibandingkan dengan ra'yi. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan ulama Madinah dengan tokohnya yaitu Ibnu Al-Musayyab. Kalangan sahabat ini berkembang dengan sebutan Madrasah Madinah. Sedangkan dalam bentuk yang kedua yaitu kalangan sahabat yang lebih banyak menggunakan ra'yi dibandingkan penggunaan sunnah. Cara ijtihad seperti ini berkembang di kalangan Kufah dengan tokohnya yaitu Ibrahim Al-Nakhai. Kalangan sahabat ini berkembang dengan sebutan Madrasah Kufah. Hukum ijtihad secara umum. Hukum ijtihad wajib bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih atau mujtahid, maka dianjurkan untuk bermahzab. Nah, hukum ijtihad bagi seseorang faqih atau mujtahid sendiri yaitu tergantung pada kondisi mujtahid dan umat Islam yang ada di sekitarnya. Di antaranya yaitu fardu ain, wajib, fardu kifayah, sunnah, mubah atau boleh, dan haram. Macam-macam ijtihad. Ditinjau dari segi pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ijtihad perorangan, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahidin dalam menganalisa masalah untuk menentukan suatu ketetapan.
Sedangkan dilihat dari segi lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama, ijtihad pada masalah yang ada nasnya tapi bersifat dzonni. Yang kedua, ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah kuliah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nas. Yang ketiga, ijtihad bi ar-ra'yi, yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum. Metode ijtihad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, qiyas. Qiyas adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Sebagai contoh, pada masa Nabi belum ada persoalan padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakat. Yang kedua, izma. Izma berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara. Contohnya dalam bagaimana masalah keluarga berencana. Yang ketiga, istihsan. Artinya menjelaskan keputusan pribadi yang tak didasarkan atas qiyas, melainkan didasarkan pada kepentingan umum atau keadilan. Sebagai contoh adalah peristiwa Umar bin Khattab yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa paceklik. Yang keempat, maslahat al-mursalat. Artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Sebagai contoh adalah tentang khamar dan judi. Yang kelima, sudud zari'ah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umum. Sebagai contoh, yaitu larangan masuk kos perempuan bagi laki-laki. Yang keenam, istishab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Sebagai contoh adalah seseorang yang mempunyai hutang. Dia lupa apakah sudah membayar atau belum. Yang ketujuh, urf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh yaitu hadiah saat tunangan. Adapun syarat-syarat menjadi ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Hal ini karena objek penetapan bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab, sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran dalam hal ini adalah hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui Al-Quran cara pengembalian hukum dari ayat tersebut. Ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendapatkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ialah pembagian hadis menjadi mutawatir, masyhur, sahih, hasan, dan dhaif. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian qiyas seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan tidak ada nasnya. Selain itu, harus mengetahui urf orang dan jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Di samping syarat-syarat tersebut, seorang mujtahid juga harus dapat mengetahui ilmu usul fikih secara mantap karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad, serta mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah yang pertama, al-ruju adalah mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, al-ihya adalah menghidupkan kembali bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Ketiga,
Al-inabah adalah memenuhi ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kedudukan ijtihad adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dan yang terakhir, proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.